Hajar lari Bapak Ibu sekalian, bisa Anda bayangkan. Ismail ditinggalkan. Dia lari mengejar suaminya. Seketikanya kemudian dia mengejar suaminya, dipeganglah bajunya dari belakang. Ini riwayat. Ada juga yang kemudian mengatakan dari belakang dia berteriak, "Ya Ibrahim, ahadza amrun min rabbik." Ini inti hadisnya, panjang hadisnya. "Wahai Ibrahim." Ketika ketiga kalinya dia panggil, dia nggak noleh. Kemudian muncullah perkataan, statement, kalimat. Dia tidak mengatakan, "Kamu ninggalin apa buat saya?" Nggak ada Bu, karena bukan orientasi dunia. Dia bilang apa? "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Coba, orang beriman ketemu orang beriman. Apa yang dia katakan? "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim Bapak Ibu sekalian, tadinya nggak mau noleh, dia berhenti. Kemudian dia balik, menetes itu air mata. Ini juga nangis, ini juga nangis. Mestinya pelukan aja dulu kan gitu ya. Ya kan? Kalau saya kasih tenang dulu istriku. Kalau ini enggak Pak. Karena dia khawatir. Kalau dia mendekat lagi, syaitan menggoda. Dan perasaan dia menggoda. Hawa nafsu kita sebagai manusia. Tidak ada yang tega meninggalkan istri. Tanpa makanan, tanpa tempat tinggal. Nggak ada rumah. Nggak ada minuman. Air Zam-Zam kan nggak ada waktu itu. Itulah awal mula sejarah Zam-Zam. Yang sampai kiamat menjadi air terbaik di seluruh dunia. Itu air Zam-Zam dibawa dimanapun. Mau ditaruh di ember. Nggak ada kadaluarsanya. Padahal rumusnya air itu kalau disimpan menggenang 5 bulan saja sudah rusak itu air. Zam-Zam tidak. Air makin diambil habis. Tapi Zam-Zam makin diambil makin banyak. Mata airnya makin muncul sampai kiamat. Anda bisa bayangkan, kita setiap pulang umroh bawa 5 liter. Seluruh dunia jamaah bawa 5 liter. Itu yang umroh, kali aja misalkan ada 10 juta aja, kali 5 liter. Kok nggak habis-habis? Bukan airnya, tapi perjuangan orang yang memperjuangkannya itu yang dihargai Allah. Bukan, mohon maaf, bukan hanya sekedar kita minum Zam-Zam. Zam-Zam itu makhluk, seperti Hajar Aswad makhluk. Tapi yang hebat di situ perjuangannya. Makanya Umar bin Khattab waktu lihat Hajar Aswad dia bilang, "Saya tahu kamu hanya batu. Kalau saya tidak lihat Nabi mencium kamu, saya nggak akan mau cium kamu." Karena hanya batu. Walaupun Hajar Aswad batu dari surga Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ketika kemudian Ibrahim mengatakan, "Na'am, hadza amrun min Rabbi." Ya, ini perintah dari Allah. Itulah tadi yang hadisnya yang dia penggal Ustaz. Dia katakan, "Idzan." Dia juga tidak bilang, "Kalau begitu pergi Mi." Enggak. Iya, ini perintah dari Allah wahai Hajar. Hajar enggak bilang, "Tunggu Mi sedikit dulu." Enggak ada. Tunda 1 hari, enggak ada. Seketika dia dengar kalimat, "Na'am, hadza amrun min Rabbi." Iya, ini perintah dari Allah. Kata Hajar, "Idzan la yudhayyuna." Kalau begitu, saya yakin Allah enggak akan menyia-nyiakan saya di sini. Jalan Ibrahim, netes air mata. Hajar juga balik badan. Ngapain lihat orang yang memang mau berjuang, kita mau mengejar-ngejar, nggak ada ujungnya. Kalimat itulah yang diabadikan Nabi, yang tidak ada dalam Quran. Idzan la yudhayyuna. Cerita ini hadis Bukhari Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Dia cuma kembalikan bukan kepada suaminya, tapi kepada Robnya. Ketika Ibrahim pergi karena perintah Robnya, maka Hajar tinggal karena alasan Robnya. Makanya jawaban Hajar bukan, "Kalau begitu titipkan saya apa? Apa yang saya mau makan?" Gak pikir duniawinya. Ketika Ibrahim ditanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" Kata Ibrahim, "Iya, ini perintah dari Allah." Maka Hajar tidak mengatakan, "Kalau begitu pergilah." Gak ada. Gak usah ngomong pergilah. Dia cuma mengatakan, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini." Dan dia tahu dia harus melanjutkan kehidupan. Ada anak yang sudah menangis, Ismail. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Dia ke sofa. Makanya kalau kita umroh kita mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dia mulai dari sofa, dia cari air, dia cari air. Kemudian ada pada suatu tempat dia berlari.
Disitulah kita diwajibkan untuk berlari. Untuk laki-lakinya, untuk perempuannya dianjurkan berjalan cepat. Ditandai oleh pemerintah Arab Saudi itu dengan lampu hijau. Supaya kita tahu bahwa di mana kita berlari, lari kecil. Untuk mengikuti perjuangan Hajar. Ke Marwah sekali, belum ketemu. Ke Sofa lagi balik, belum ketemu. Ke Marwah lagi, belum ketemu. Balik lagi, belum ketemu. Sampai 7 kali. Dimulai di Sofa, berakhir di Marwah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Air itu keluar dari bawah telapak kakinya Ismail. Anda bisa bayangkan, setelah lari-lari 3,5 kilo, ya, apa kira-kira perasaan Hajar waktu melihat Zam-Zam keluar? Ya Rabb. Ya. Makanya Allah mengatakan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup. Tanpa makan kita bisa hidup, tapi tanpa air kita gak bisa hidup. Sudah dirasa kemarau kemarin toh? Sudah ya Bu ya? Ngerasa susahnya gak ada air. Saya ngangkat, rumah saya kan 2 lantai. Saya ngangkat galon, ngangkat ember, bolak-balik. Serius. Waktu saya ke Jakarta saya kasih penuh memang air. Angkat lagi. Kadang-kadang ketika suatu waktu saya masih di Jakarta, istri di rumah sendiri, dia yang angkat galon kodong. Nah dia ustazah. Dia umminya Lamin. Mau dia apa? Perjuangan hidup. Ya. Kita keluarga pejuang. Sudah biasa kami dulu di Sudan. Ya, bikin bakwan. Itu dipanasi siang. Itu tuhnya dipanasi malam. Ya. Mahasiswa.